Bapak ibu saya dibesarkan di Kediri, dari SMP Negeri 2 Kediri dan SMA Negeri 2 Kediri atau Semada gitu. Jadi saya sangat mencintai kota Kediri yang saya akan siap Sabtu Minggu datang ke kantor. Kapanpun, dimanapun saya berada. UT itu akreditasinya A. Beberapa mata institusi juga, ya Ibu ya? Iya, institusi BAN, Badan Akreditasi Nasional. Dan itu independen. Tidak dari UT, dari luar UT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang yang inspiratif. Kali ini kita sudah kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Lili Sulistiawati, sekaligus Direktur Universitas Terbuka Malang. Betul. Selamat datang Ibu di Tugu Inspirasi. Sama-sama, terima kasih saya diundang. Terima kasih juga sudah hadir di radio Tugu ini. Tugu Inspirasi. Oke. Teman-teman, kita ke depan akan membicarakan banyak hal dengan Ibu Lili ya, mulai soal pendidikan, soal keluarga, soal lingkungan, banyak hal lah. Jadi teman-teman stay tune ya dan nikmati perbincangan kita di kanal ini. Baik Ibu sudah lama sekali di pendidikan. Berapa tahun Ibu sudah? Saya mulai bekerja di Universitas Terbuka tahun 1986. PNS-nya 1987. Jadi CPNS kemudian PNS. Jadi nanti kira-kira 2026 itu 40 tahun. Nah, mengabdi di pendidikan. Yes, kemudian mengabdi itu ternyata saya juga bersyukur oleh pemerintah diberi penghargaan Satya Lencana Karya selama 20 tahun. Itu adalah platinum. Perak. Kemudian 30 tahun Satya Lencana Karya sebagai PNS selama 30 tahun lebih. Luar Jadi biasa. bersyukur sekali saya pemerintah memberikan penghargaan kepada saya sebagai PNS atau ASN sekarang. Ini luar biasa pemerintah Indonesia, dari presiden dulu saya bekerja Bapak Soeharto dan sekarang presidennya nanti Oktober Bapak Prabowo. Nah, beliau adalah ayah dan mantu, memberikan penghargaan kepada saya yang luar biasa. Ibu, sebegitu lamanya di dunia pendidikan, apa sebenarnya yang membuat Ibu bisa bertahan sampai sebegitu lama? Iya, kami atau saya lahir dari seorang ibu yang guru SD. Beliau pensiun sebagai kepala sekolah. Kemudian seorang ayah yang guru SMA, guru melukis di SMA Negeri 3 Kediri, yang beliau juga pensiun sampai meninggal almarhum. Beliau sebagai guru SMA. Jadi kami lahir dari keturunan dua-duanya guru. Ibu lahir di Trenggalek. Betul. Tapi guru ngajar di Bapak ngajar di Kediri, berarti besar di Kediri. Di Kediri. Bapak ibu saya dibesarkan di Kediri, dari SMP Negeri 2 Kediri dan SMA Negeri 2 Kediri atau Semada gitu. Jadi saya sangat mencintai kota Kediri yang sekarang ini mulai menggeliat, mulai membesar, dan saya merasa bangga dengan kota Kediri. Mulai pindah ke Malang Ibu tahun berapa? Saya mulai pindah ke Malang tahun 2019. 2019-an. Sejak Pak Jokowi mau kedua. Periode kedua. Periode kedua. Jadi sebelumnya periode 1 saya sebagai asisten staf khusus presidennya Bapak Jokowi di Istana. Itu yang kemudian membuat Ibu lama sekali di dunia pendidikan. Jadi memang inspirasi dari keluarga nih. Betul. Tentu saja menjadi seorang dosen tidak mudah Ibu ya. Tentu saja ya, dengan rentang waktu yang begitu lama. Selain tantangan menghadapi mahasiswa yang nakal-nakal kira-kira begitu. Baik ya. Yang tak kalah penting adalah dengan segala kesibukannya menghadapi keluarga. Ya. Boleh diceritakan Ibu, itu bagaimana Ibu bisa menyeimbangkan aktivitas di kampus dengan
keperluan mungkin di keluarga. Di keluarga, betul. Jadi kami mulai bekerja tahun 1986-87 itu. Saya mulai bekerjanya di universitas terbuka. Kemudian mulai bekerja di universitas terbuka yang saya cintai betul. Sampai nanti saya pensiun pun di universitas terbuka. Karena universitas terbuka ini adalah universitas yang sudah memberikan kemerdekaan bagi mahasiswanya dari tahun 84. Jadi mereka itu rata-rata yang kuliah di UT adalah yang bekerja. Jadi mereka fleksibel dalam kuliah. Jadi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja mereka boleh belajar, saling belajar. Jadi belajarnya itu tidak hanya di kampus saja, karena mereka belajar lebih banyak di tempat masing-masing. Yang dosennya itu saja. UT-nya enggak. Kalau di UT enggak. Tidak gitu kan. Kalau mahasiswa yang ada di UT Malang, maka tutornya adalah dari UB, dari UM, atau dari perguruan tinggi setempat atau praktisi yang sudah berpendidikan S2. Jadi dulu pada saat saya mulai bekerja di UT, itu juga merasakan cara bekerja dan cara belajar yang merdeka. Gitu. Jadi kita boleh menulis modul, kita boleh menulis soal. Kita juga nggak apa-apa nggak menulis soal, karena itu pilihan gitu kan. Tapi karena kita Tridharma perguruan tinggi, wajib gitu, wajib untuk pengajaran, wajib untuk pengajaran itu kan menulis soal sudah mengajar. Terus menulis modul juga mengajar. Tidak harus mengajar seperti di kelas gitu. Tidak harus. Jadi kemerdekaan itu memang sudah ada di sana. Kemudian di UT juga cara belajarnya yang sangat-sangat demokratis. Jadi sesuai dengan gayamu. Kenapa sesuai gayamu? Karena UT itu ada 3 model, Mas. Ya, online learning, fully online, kemudian blended atau hybrid, kemudian full tatap muka. Itu pun mahasiswa memilih sendiri. Dia bisa nyeklik, milih sesuai full, milih blended atau milih tatap muka. Itu dia pilihan saya sendiri. Prodi pun juga seperti itu. Dia bisa milih sendiri sesuai kapasitas dan kemampuan si mahasiswa. Nah, Oke, nanti kita akan dalami itu, Bu. Tapi saya tadi lebih ke pengalaman sebagai pengajar dengan kepentingan-kepentingan di keluarga sebagai ibu rumah tangga juga. Iya. Saya membaca begitu, Ibu. Betul. Nah, itu ada nggak mungkin pengalaman pernah ada benturan nih kepentingan di kampus sama kepentingan di keluarga? Selama ini yang saya komunikasikan dengan keluarga itu tidak hanya suami ya, tapi anak-anak. Mereka saya ajak bicara bahwa bekerjanya di UT itu berbeda loh dengan bekerja di kantor yang lain. Kalau di UT itu adalah waktunya Jumat Sabtu yang harus melayani mahasiswa, karena mahasiswanya rata-rata bekerja. Jadi kalau ingin berkomunikasi dengan mama atau dengan saya terhadap suami saya, kapan saja saya siap. Tapi yang menyesuaikan adalah keluarga saya. Saya pun juga menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga saya. Jadi saya ceritakan dulu cara bekerja di UT itu Sabtu Minggu juga tetap bekerja. Sama dengan dokter. Ya, kalau seseorang ingin menikah dengan dokter, maka dia paham. Siap-siap on call, Bu. Ya, saya pun juga begitu. Karena kerjanya itu melayani mahasiswa yang bekerja. Jadi pada saat Sabtu dan Minggu si mahasiswa itu datang ke kampus, maka kami Sabtu Minggu selalu masuk menugaskan kepada pegawai. Nah, kalau memang saya perlu datang, saya akan datang on call tadi. Saya akan siap Sabtu Minggu datang ke kantor, kapanpun, dimanapun saya berada. Dan kami memilih
kalau misalkan ada orientasi mahasiswa, ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, kami pilihnya Sabtu Minggu. Karena tutorialan pun Sabtu Minggu. Nah, dengan keluarga kita harus bicara seperti ini. Nah, itulah yang kemudian membuat balance kira-kira Bu ya. Kepentingan balance keluarga sama kepentingan di kampus. Begitu. Bisa sama-sama mengerti lah kira-kira. Mengerti. Gitu. Kalau nggak mengerti nanti repot gitu. Kebetulan saya menikah di tahun 80. Masuk kerja di UT 86 87. Jadi saya mau melamar tanya dulu sama suami. Oh ya? Ya boleh nggak saya model bekerja begini gitu. Jadi nggak memaksa gitu. Ya. Tapi memang pemahaman untuk mengerti Sabtu Minggu adalah hari keluarga. Tapi Sabtu Minggu saya bekerja itu juga perlu pemahaman dan pengertian yang cukup lama sekali terhadap anak dan suami. Gitu. Tapi bisa. Biasanya mereka begini, Mama lagi kegiatan workshop atau di kampus atau di apa? Oh enggak, lagi di rumah. Oh di kampus, oke. Nanti aku bicara malam-malam. Gitu. Sudah terbentuk pemahaman yang ini. Oke, baik Ibu. Kita akan sedikit geser ke UT ya. Kampus UT ini disebut e-kampus. E-kampus ya. Sama dengan e-banking. Sama e-banking ya. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang terdengarnya sangat baru Ibu, bagi sebagian. Tapi mungkin kalau yang sudah kuliah di UT mungkin ya udah terbiasa dengan. Bisa dijelaskan Bu, apa bedanya dengan kampus yang dalam tanda petik manual kira-kira? Konvensional. Ya. Jadi UT itu, ini cerita tahun 84. Dibangun oleh Pak Presiden Soeharto. Sengaja untuk meningkatkan angka partisipasi kasar. Kalau dulu masuk perguruan tinggi itu adalah keluarga yang kaya karena mahal dan orang-orang tertentu yang bisa kuliah, apalagi menjadi dokter gitu ya. Dan itu sangat pride banget, membanggakan sekali gitu kan. Tetapi Pak Presiden Soeharto sudah punya pikiran yang sangat bagus sekali. Beliau tidak mau kalah dengan negara tetangga, gitu kan, termasuk Singapura, termasuk Malaysia, yang paling terdekat gitu kan. Harus lulusan SLTA, sebisa mungkin itu semua kuliah di perguruan tinggi. Menikmati perguruan tinggi itu seperti menikmati dari SMP masuk ke SLTA. Ya. Backupnya adalah paket C. Paket C ya, betul. Paket ya kan? A, paket B, paket C ya. Ya, paket A, paket B, paket C. Nah, di UT pun kampus ini dibangun sama dengan perguruan tinggi lain. Tetapi cara belajarnya yang berbeda. Tanpa ruang, tanpa harus mensyaratkan ruang kelas karena kelasnya virtual. Nah, karena kelasnya virtual, terus kemudian ujiannya pun banyak yang online, maka setiap mahasiswa itu wajib diberikan email namanya e-kampus. Gitu, diberikan. Jadi semua materi itu nanti akan ke situ. Di situ semua. Dia sebagai gerbang pintu masuknya si mahasiswa untuk melihat tiap hari. Dia harus membuka emailnya, pengumuman registrasi, pengumuman nilai, pengumuman apapun. Kan sama dengan gerbangnya kampus konvensional kan. Ya, termasuk kan? materi kuliah juga di situ juga. Kalau materi ada dua versinya. Ada dua. Satu bentuknya adalah digital, yang bisa dilihat di www.ut.ac.id yang tadi toh. Di I juga kan. Nah, dia begitu perpustakaan ada RBV, ruang baca virtual. Klik, semua modul ada di sana. Nah, tapi masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan model I ini. Mungkin 20 tahun ke depan sudah paperless. Nah, betul. Untuk itu UT Pak Rektor menginstruksikan sementara dibuatkan modul yang buku.
dikirim langsung kerjasama dengan vendor. Kebetulan Gramedia sekarang ini atau kantor pos, kirim ke rumah masing-masing si mahasiswa melalui tadi e-kampus. Anda sudah sampai nih kiriman modul sebelum tutorial berjalan. Sebelum tutorial berjalan dia sudah menerima modul yang dia kebetulan tidak terbiasa dengan model I. Tapi tugasnya direktur adalah mendorong mereka baca itu I, baca itu RBV, buku-buku digital supaya mereka terbiasa dengan digital. Bu, kalau penataan materinya, kalau di kampus kan kira-kira lah ya, yang konvensional itu jadi ada pertemuan ke-1 sampai ke-14, baru ada UTS, kemudian ada UAS. Kalau di UT itu seperti apa prosesnya? Ada namanya katalog. Ada katalog. Dia pada waktu mendaftar pertama, dia akan dikirim tadi melalui emailnya dia, diberitahu bahwa katalog sampai ke rumah. Terus kemudian dikasih jadwal dalam 1 tahun. Ini waktunya registrasi, ini waktunya ujian, ini waktunya klinik belajar, ada waktunya klinik ujian, ada klinik ujian, ada klinik belajar, ada klinik workshopnya. Kalau dia misalkan kesulitan dalam memahami modul, maka memberitahu kepada UT Malang yang dia ada, atau setiap direktur dari Sabang sampai Merauke ada 39 kantor wilayah, mereka memberitahu saya perlu klinik belajar atau workshop belajar. Nah, dia diajarin, dipanggilkan tutor, kesulitanmu apa, mana yang tidak dipahami. Tapi selain klinik belajar, dia juga akan ada tutorial, webinar bisa, online, juga tatap muka bagi mereka yang nggak ada di daerah-daerah yang ada internet. Bisa tatap muka juga, Bu? Boleh. Tapi sebagian kira-kira ya? Iya, yang daerah-daerah pulau-pulau terluar, terpencil. Kalau daerah-daerah Malang kan internetnya Bu, kalau tadi yang dikirim lewat e-kampus itu, berarti nanti mahasiswa ini boleh baca siang, malam, waktu sesenggangnya ya? Betul. Fleksibilitasnya mungkin? Ya, melalui tadi RBV, ruang baca virtual. Kapan saja dipindahkan, di-download, dipindahkan ke HP, dibaca sambil ngopi gitu kan ya. Setiap saat bisa dipindahkan di laptop, bisa dipindahkan ke iPad. Hanya mahasiswa, tidak harus datang ke ruangan kelas. Ya. Gitu. Itu istimewanya barangkali, Bu ya. Di waktu yang mungkin era digital sudah begitu sangat maju hari ini. Kalau dari sisi ini, Bu, mungkin yang banyak bertanya kali, kualitasnya gimana kontrolnya nanti para mahasiswa ini? Kontrol dari quality. Kita ada dari kementerian namanya BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. UT itu akreditasinya A. Beberapa mata institusi juga, ya Ibu ya? Iya, institusi Badan Akreditasi Nasional. Dan itu independen, tidak dari UT, dari luar UT. Dan internasional, ICDE. Nah, internasional pun mengakui, karena Open University itu tidak hanya di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Cina, ada di Korea, ada di Amerika, ada di Inggris, ada di mana-mana. Di seluruh Indonesia kita asosiasi, namanya ICDC. Berarti kalau dulu bayangan UT itu kan ini, Bu, kelas bagi orang-orang yang bekerja, orang-orang yang nggak punya waktu. Dulu begitu. Kalau sekarang? Anak-anak muda, mahasiswa saya baru sebanyak sekarang ini yang sudah terdaftar kurang lebih 26.000 yang aktif. Rata-rata usia lulusan SLTA, hampir 95%. Nggak harus bekerja. Nggak harus bekerja. Dan mereka adalah mahasiswa kita yang aktif. Saya sebagai direktur harus memberikan activity di kampus. Nah, diantaranya adalah dia bisa latihan nari, latihan nyanyi, latihan olahraga, latihan apapun, paduan suara, vokal grup, kita fasilitasi. Tanding dengan Surabaya, tanding dengan Solo. Nanti ini tanding dia antar UT daerah. Kalau di kampus
konvensional mungkin UKM lah istilahnya Bu ya, barangkali ya. UKM kita juga ada. Ada juga. Ada UKM. Kita bantu mereka dari UT itu biayanya untuk starter ya, mereka 5 juta. Kalau untuk penelitian mahasiswa 10 juta. Dan itu mahasiswa harus membuat proposal, kemudian dievaluasi, dinilai oleh UT pusat. Bu, sekarang kalau kita pengen masuk nih ya, kira-kira caranya gimana? Bisa buka HP, bisa buka HP. Dan mungkin biayanya berapa gitu ya? Bisa buka HP. Nah, admisi. Mas buka Google Chrome. Admisi. Tulis. Admisi. Strip minus nih. Minus. Strip. SIA. .ut. Oh, langsung keluar Bu. .ut register. SIA UT register. Ini bisa. Ceklik tengah. Langsung daftar di sini. Coba ceklik. Langsung daftar di sini. 100.000 uang pendaftaran langsung di situ. Ada formulirnya, ada diisi ininya. Nggak usah bertanya kepada siapapun. Nggak perlu datang ke kampusnya. Nggak perlu datang ke kampus. Itu yang disebut dengan kampus. Karena kalau Mas mau kekurangan uang, sekarang ada mobile banking. Datang ke bank nggak sih? Hah? Tinggal pencet-pencet. Mau bayar pencet-pencet. Nah, karena eranya era e-money, era e-banking, di kuliah pun ada e-kampus. Kalau pembiayaan kayak ini Bu, kalau di kampus kan ada istilah UKT macam-macam. UKT gampang di situ nanti. Kita pakai UKT juga ya. Pakai. Nanti dari situ ceklik keluar billing. Ceklik kan dia mesti nanya email lah tadi, kasih kampus dan segala macam. Billingnya datang ke kampus, ke email yang daftar. Kemudian Mas datang ke Indomaret, Alfamart, bank manapun bisa dibuka, nanti bayar di UT. Selesai. Difoto cekrik, jalan. Dan Mas kalau daftar, fotonya dicekrik, di scan situ kan ada scannya toh di HP-nya. Nah, ijazah yang legalisir SLTA dilegalisir, kemudian foto cekrik, KTP juga cekrik, nggak kemana-mana. Sudah dapat KTA. Sudah dapat KTA langsung. KTM ya. KTM. Atau NIM. NIM ya. Nah, NIM terus daftar mata kuliah, nanti keluar billing bayar, segera bayar. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya kira yang kesulitan waktu kuliah, saya kira nggak harus bekerja ya. Yang mungkin punya waktu lebih longgar barangkali, bolehlah saya kira nyoba di UT. Silakan diklik, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Lili ya. Baik teman-teman, Dr. Lili ini ternyata pengajar yang punya konsen di bidang lingkungan juga. Iya. Kita ingin sedikit diceritain dah Bu ya, soal lingkungan. Ya mungkin nanti kaitannya dengan UT juga. Belakangan memang persoalan lingkungan ini menjadi keluhan tidak hanya Indonesia, hampir dunia menjadi isu yang lagi, kalau teman-teman bilangnya lagi viral juga nih di dunia. Apa Bu sebenarnya isu yang lagi mendapat konsen di dunia tentang lingkungan ini? Kan ini kan pemanasan global ya Mas. Tapi saya lebih fokusnya di bidang air. Jadi S2 saya, tesis saya tentang kualitas air di sungai. Kemudian S3 saya tentang kualitas air di laut. Jadi air ini rupanya nih mencairnya es yang ada di global warming itu. Global warming itu mengakibatkan pencairan es sehingga ada sebagian daerah yang tadinya tidak banjir, Arab Saudi jadi banjir, ya kan? Terus adanya hujan es karena global warming, terus adanya beberapa yang rusak, adanya longsor dan sebagainya mengakibatkan pencemaran air dan sampai pencemaran air itu ke laut. Nah, itu pun berakibat kepada kesehatan manusia tentunya gitu kan. Terutama kalau saya konsentrasinya adalah di pencemaran air yang akibat dari olah manusia karena bahan-bahan kimia. Contohnya apa? Mikroplastik. Mikroplastik itu kan ada tidak plastik yang gedenya, tapi plastik yang kecil-kecil, yang mikro, yang diakibatkan dari busa sabun,
Itu kan masih ada risetnya memang. Klorinnya sudah ada risetnya. Betul. Bahwa itu akan berakibat berbahaya kepada kesehatan manusia. Jadi akan menjadikan harus menjaga dari sekarang gitu kan. Kalau toh zaman dulu nenek moyang kita mencuci sabunnya dengan merang atau dengan klerik. Nah, kalau masih bisa itu dipertahankan, saya itu selalu mencari klerik pada waktu mencuci. Klerik itu bahan kalau untuk mencuci batik. Oh. Ya, kan ada biji klerik segini. Kalau zaman dulu dijual di pasar-pasar itu. Kita cemplungin di air, kocok, sudah keluar busa. Oke. Nah, itu tidak merusak lingkungan karena dia dari bahan tanaman, dari merang itu apa sih? Merang itu dari batangnya padi dibakar, dikasihkan ke air. Itu juga bisa untuk sampo, untuk sabun, untuk apa? Itu jadi bahan yang sebetulnya teknologi sudah menggunakan itu. Misalkan sampo merang, punyanya X lah, saya nggak ingat gitu kan ya. Sampo dari merang, sampo dari apa-apa. Nah, kalau teman-teman masih bisa menjaga sesuatu dari herbal, jagalah itu supaya tidak mencemari lingkungan. Juga kalau di Green Campus, kebetulan tadi saya ikut seminar nasional Green Campus. Dari mulai kampus sendiri atau dari rumah sendiri. Oke. Dari rumah sendiri mengurangi bahan-bahan yang dari plastik. Misalkan kalau ada tamu pakai gelas biasa aja yang mau mencuci gitu. Tidak perlu gelas plastik. Tidak perlu gelas plastik gitu kan. Terus kemudian kedua sesedikit mungkin menggunakan, maaf nih kalau menyebutkan Rinso kan nanti produknya orang gitu kan, deterjen gitu, bahan-bahan deterjen sesedikit mungkin. Jadi yang tadi dari klerik, carilah klerik kalau di Malang kemungkinan ada yang jual klerik, beli karena itu tidak merusak bahan bajunya karena tidak dari bahan kimia. Tidak ada kimianya. Ya. Airnya juga tetap ke sungai, tidak merusak lingkungan, tidak akan merusak ikan-ikan, tidak memakan plastik-plastik. Kemudian plastik-plastiknya dimakan kita yang di badannya ikan. Nah, kembali ke kita lagi. Jadi itu yang berbahaya sehingga mengakibatkan kanker dan sebagainya gitu. Jadi mengurangi bahan-bahan seperti itu. Nah, pengalaman hidup saya yang menarik adalah bagaimana saya selama kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun bersama Pak Jokowi, bagaimana saya membangun anak-anak Papua. Waktu itu asisten staf khusus presiden. Bagian pembangunan di Papua. Percepatan pembangunan Papua Barat. Oke. Itu yang sangat menarik. Karena apa? Saya kebetulan ditugaskan tidak hanya di Papua saja, tapi termasuk Papua Barat, jadi seluruh Papua. Sehingga setiap kabupaten yang ada di Papua, saya sudah persinggahi dan sampai tersandra sampai karena nggak ada pesawat. Adanya pesawatnya cuma hari Selasa dan Sabtu, maka kalau saya sudah sampai Selasa, saya harus pulang Sabtu. Harus nunggu pesawatnya. Bahkan kadang-kadang nggak datang, minggu depan baru saya pulang. Dan itu sudah terbiasa. Bayangkan kalau kita menjadi masyarakat Papua, sehingga saya sebagai individu dan sangat menghimbau kepada pemerintah, perlu perhatian yang khusus Papua tentang pendidikan. Karena apa? Pendidikan ini yang tadi dikatakan oleh Pak Rektor UM adalah akan menguatkan sisi karakter bangsa dan intelektual bangsa. Nah, kalau kita sudah membangun intelektual bangsa, maka dari sisi sosial mereka otomatis terbangun. Otomatis mereka akan memahami, oh Indonesia itu begini, oh Indonesia itu memperhatikan Papua, karena mereka tidak merasa Indonesia. Waktu saya di sana, mereka masih, saya orang Papua.
Ibu orang Indonesia. Hah? You juga orang Indonesia? Bukan Mama, saya adalah Papua. Ibu Indonesia. Oh, saya menerangkannya sangat panjang. Dan itu saya terangkan bahwa Anda itu juga termasuk Papua, Indonesia. Negara Republik Indonesia. Jadi, saya berharap karena saya sudah kembali ke UT, ada orang lain yang mau mengembangkan Papua ini seperti saya membawa anak-anak Papua setiap tahun 500 lulusan SMP, 1000 lulusan SLTA saya bawa keluar dari Papua. Saya sekolahkan di Jawa dan Bali supaya mereka menyatu. Seperti zaman Bapak Soeharto membawa masyarakat Jawa dipindahkan transmigrasi ke seluruh Indonesia. Ini kita balik. Biar nyatu ya. Biar nyatu gitu. Contohnya apa? Anak saya nggak bisa dia ngomong, Andre kamu orang apa? Saya orang Indonesia. Kenapa kok gitu, kamu bukan orang Jawa, ibumu Jawa? Ibuku Jawa, bapakku Sulawesi. Maka saya orang Indonesia. Semua orang ini melakukan itu, maka jadilah Indonesia yang real. Tidak terpecah belah karena suku-suku. Misalkan Jawa menikah harus dengan Jawa, Sunda harus menikah dengan Sunda, Sulawesi harus menikah Sulawesi. Jangan begitu. Caranya Pak Soeharto adalah ditransmigrasikan, dibaurkan. Kalau caranya Pak Jokowi diafirmasikan, anak-anak Papua dibawa sekolah keluar Papua ke Jawa, Jawa dan Bali. Ada Makassar, Manado, yang kuliah ya, yang ke Sumatera, ke Medan dan sebagainya. Mereka berbaur biar tahu bahwa Indonesia itu seperti ini. Indonesia itu kaya sekali dan itu milik Anda. Itu bukan milik kita, bukan milik saya gitu. Papua juga memiliki Indonesia, memiliki Jawa, memiliki Sulawesi, memiliki Kalimantan. Gitu. Wah, itu pengalaman yang luar biasa sekali Bu ya, selama berapa tahun Bu kemarin? Itu dari 2013. Terus saya kembali sampai ke UT itu 2018. 5 tahunan. Sampai sekarang itu masih terjadi. Tapi diserahkan oleh masing-masing kabupaten, provinsi. Jadi Provinsi Jawa Timur membawa 500 atau 300 ke Jawa Timur. Terus kemudian ke Jawa Barat. Dan itu di bawah di bawah tanggung jawabnya Kementerian Pendidikan. Dulu waktu model. Itu yang saya lakukan. Dan saya sangat senang sekali karena anak-anak Papua pinter nari Bali, pinter bahasa Bali. Kalau di Malang ini mereka pinter bahasa Jawa, bahasa ngalam, anak-anak Papua banyak. Ya, kira-kira begitu Mas. Oke, baik Ibu. Satu perbincangan yang luar biasa menurut saya teman-teman. Mulai tadi soal bagaimana menyelaraskan keluarga dengan karir lah ya, terutama mereka yang berkarir di dunia pendidikan teman-teman ya. Kemudian bagi yang butuh kampus, pengen waktu luangnya agak longgar kira-kira, nanti silakan daftar saja di Universitas Terbuka. Boleh di Malang teman-teman, terutama di Malang. Boleh. Nanti akan ketemu dengan Ibu Dr. Lili langsung ya. Langsung datang ke Malang. Langsung kampus. Dan beberapa pengalaman tadi Ibu soal lingkungan, kemudian soal beliau yang pernah menjadi bagian dari Papua dan membangun Papua kira-kira. Saya kira itu teman-teman untuk perbincangan kita. Terima kasih Ibu Lili sudah meluangkan waktunya. Semoga ini memberi manfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih sama-sama. Baik, saya kira teman-teman demikian Tugu Inspirasi dalam sesi ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.